Salatullah salamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi di Masjid Al-Fajri Jodoh Batam. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang pentingnya memulai di pagi hari dengan zikir. Dan zikir apa yang harus kita baca di pagi hari di dalam memulai aktivitas kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ada anjuran bagi setiap muslim dan juga muslimah untuk membaca zikir pagi dan petang. Dan subhanallah, semua lafaz yang diajarkan Rasul untuk dibaca di pagi dan petang hari itu semua isinya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Saya akan contohkan dua zikir saja. Kalau kita tidak bisa membaca semuanya, ya minimalnya beberapa zikirlah kita baca untuk memulai aktivitas kita dengan tauhid. Pertama, ya biasa membaca surah kursi, kemudian juga al-ikhlas, muawwidzatain. Ini kan isinya semua tauhid. Adapun zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimalnya dibaca satu kali di sore atau di pagi hari, adalah asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, termasuk segala pujian hanya milik Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Kerajaan hanya miliknya, begitu juga semua pujian hanya miliknya. Atau lafaz yang lainnya, kita juga disuruh dibaca atau membaca lafaz, mungkin yang paling pendek adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan banyak beberapa lafaz yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di pagi atau di petang hari. Yang ingin saya jelaskan, apa sih faedahnya? Itu masalahnya. Ketika kita tidak tahu faedah membaca zikir pagi petang itu, akhirnya malas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hakikatnya ketika seseorang memulai harinya dengan membaca
beberapa zikir dari zikir-zikir pagi ataupun mengakhiri aktivitasnya di sore hari dengan beberapa zikir yang diajarkan Rasul, kita ini sedang memulai aktivitas kita dengan tauhid dan mengakhiri aktivitas kita dengan tauhid. Dan kalau kita bicara tentang tauhid, kalimatul la ilaha illallah yang terulang-ulang dalam zikir tersebut, ini bukan kalimat biasa. Kalimat tauhid itu kalimat yang sangat agung. Apa sih keagungannya? Kalau kita sedikit bercerita tentang kisah di dalam Al-Quran, kisah tentang Fir'aun yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 90 itu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan ketika kami menyeberangkan Bani Israel melintasi lautan, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan seluruh bala tentaranya karena hendak menganiaya, menindas dan memusuhi orang-orang yang dibawa Musa, Bani Israel, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam di tengah lautan, tiba-tiba dia berkata, saya percaya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang telah dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Kalau seandainya Fir'aun ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia menyeberang lautan, tentu Fir'aun tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi karena dia mengucapkan kalimat itu ketika nyawa di tenggorokan, di kerongkongan, maknanya tobatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Fir'aun berhak masuk neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, sebenarnya ketika Fir'aun itu hendak mengucap kalimat lebih daripada itu, Jibril datang. Kemudian Jibril mengambil tanah dan dimasukkan ke dalam mulutnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat Yunus 91-nya, al-an wa qad asaita qablu wa kuntum minal mufsidin. Apakah sekarang baru kau percaya wahai Fir'aun? Baru kau sadar dan bertobat? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu dan kamu termasuk orang-orang yang membawa kerusakan. Apa sekarang engkau hendak mengucapkan kalimat itu? Maka kemudian Jibril menyumpel mulut Fir'aun karena dikhawatirkan rahmat Allah akan datang kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu manusia yang paling jahat, sehingga Jibril menyumpel mulutnya. Sebaliknya daripada Fir'aun, tukang-tukang sihirnya, tukang-tukang sihir Fir'aun yang dari kecil sampai dia menjadi ajudan Fir'aun itu tidak pernah mengucapkan kalimat tauhid. Karena namanya sihir itu pasti bergelut dengan syaitan, lawan daripada tauhid. Ketika berduel dengan Nabi Musa, mereka melihat mukjizat Nabi Musa yang mereka pandang itu bukan sihir, tapi itu kekuatan Allah. Akhirnya kemudian mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dari perbuatan sihirnya dan pengabdiannya kepada Fir'aun, dan beriman kepada Rabbnya Musa. Kemudian Fir'aun marah dan mengatakan sebagaimana dalam surah Toha 71, amantum lahu qabla an adzana lakum, amantum lahu qabla an adzana lakum.
tukang-tukang sihirku, apakah kalian akan beriman kepada Musa sebelum aku izinkan? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Ketahuilah bahwa ia, maksudnya Musa, adalah pemimpin kalian yang telah mengajarkan kalian sihir. Fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi judu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaban wa abqa, kata Fir'aun. Karena engkau sudah membelot dari aku, kata Fir'aun, saya akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Kemudian kalian akan aku salib di pangkal-pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kalian akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih kejam, lebih pedih siksaannya. Tapi tukang-tukang sihir Fir'aun, mereka mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 126-nya, wa ma tankimu minna illa an amana bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Kata tukang-tukang sihir, mereka mengatakan, dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kami limpahkanlah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami dalam kondisi berserah diri alias muslim. Akhirnya mereka pun sebelum dibunuh oleh Fir'aun, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir itu. Di pagi hari mereka tukang-tukang sihir yang jahat, di sore hari mereka menjadi para syuhada yang baik. Subhanallah. Kalimat la ilaha illallah membalik semuanya. Kalau seandainya tukang-tukang sihir ini mengikuti Fir'aun, tentu mereka tidak akan masuk surga. Mereka akan masuk neraka selamanya. Sebagaimana kalau seandainya Fir'aun mengucapkan kalimat itu sebelum menyeberang dan sebelum nyawa di tenggorokan, tentu Fir'aun akan menjadi ahlul jannah. Itulah kalimat tauhid la ilaha illallah, ikhwan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, atau dikenal dengan Dhunnun, Yunus ibn Matta' alaihi salam, dia menyampaikan dakwah tauhid la ilaha illallah kepada kaumnya. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dia menyeru kaumnya untuk hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah alias la ilaha illallah. Tapi kaumnya enggan. Akhirnya Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya sebelum Allah izinkan. Yunus pergi. Ketika Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam kemudian berada di perahu, kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tiba-tiba dikejutkan perahu itu berhenti di tengah-tengah lautan. Kenapa dihentikan Allah? Padahal tidak ada kerusakan dalam perahu itu. Rupanya perahu itu kebanyakan beban dan hampir tenggelam. Akhirnya kemudian semua beban perahu itu dijatuh-jatuhkan ke lautan, tapi juga masih berat juga bebannya karena ombak yang sangat kencang. Terpaksalah mereka harus membuang salah satu dari para penumpang untuk menyelamatkan orang banyak dan mengorbankan satu atau dua orang dari mereka. Diundilah dalam perahu itu. Rupanya keluar pula lah Nabi Yunus itu. Kata pemilik perahu, nampaknya dia orang saleh dari penampilannya, janganlah dia kasihan. Yang lain saja, kalau bisa preman aja lah. Dikocok lagi, dia lagi. Akhirnya mereka mengatakan, jangan-jangan engkau pernah melakukan dosa wahai fulan. Kata Nabi Yunus baru sadar, iya, mungkin di kesalahanku. Akhirnya dia pun menerjunkan diri dari kapal itu. Rupanya Allah sudah sediakan ikan yang sangat besar menelan Nabi Yunus alaihi salam.
kemudian dibawa ke dasar lautan. Yunus pun mengalami 3 kegelapan. Gelap di perut ikan, gelap di dasar lautan, dan gelap di tengah malam. Entah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, wallahu a'lam. Ulama tidak menjelaskan berapa lamanya Yunus itu dalam ikan. Tetapi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam terus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan bertasbih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anbiya 87, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan ingatlah kisah Dhunnun Nabi Yunus itu, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia pun berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, mengalami 3 kegelapan tadi. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Rabb. Subhanak, maha suci engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk hamba yang zalim. Kenapa aku meninggalkan kaumku sebelum kau izinkan? Lihat bagaimana tasbih Nabi Yunus memulai dengan kalimatut tauhid. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus terus mengulang-ulang kalimat ini, malaikat yang ada di langit, mereka mengatakan, ya Rabb, sautun ma'ruf wa ma'lum fi makanin ghairi ma'lum. Ya Rabb, ini suara kami kenal suara ini. Ingat bahwa kalau kita ini mengucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat semata-mata kita mengucapkan kalimat baik, entah berupa zikir, baca Quran, dakwah atau apapun, tanpa menunggu malaikat mengangkatnya, sudah terangkat ke langit. Tapi kalau amalan badan, kita bersedekah, kita sholat, kita puasa, itu malaikat yang hantar amalan kita ke langit setiap Senin dan Kamis. Tapi kalau kalimat yang baik, tanpa perantara malaikat, dengan sendirinya dia naik ke langit. Makanya malaikat mengatakan di hadapan Rabb, ya Rabb, ini kalimat ma'ruf dari hamba yang ma'ruf, tapi tempatnya tidak tahu di mana dia. Jadi malaikat itu hanya mencatat orang-orang yang ada di dasar bumi saja, karena dia tidak mengetahui bahwa Yunus itu ada di dasar lautan. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah hambaku Yunus alaihi salam. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 144 sampai 146, falaula innahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ara wa huwa sakim fa ambatna alaihi syajaratun min yaqtin. Kalaulah sekiranya Yunus ini tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, bertasbih, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang dia dalam kondisi sakit, lemah, karena memang dalam perut ikan, tidak makan, tidak minum, ya. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis tumbuhan labu. Ketika kemudian Allah perintahkan untuk memuntahkan ikan itu, ikan pun memuntahkan tanpa mengunyah Nabi Yunus. Kemudian dilempar ke padang tandus. Tiba-tiba Allah tumbuhkan apa itu? Labu. Dan labu ini banyak vitaminnya, ikhwan. Labu ini makanan kesukaan Nabi. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, setelah aku tahu Rasul suka labu, maka aku tidak pernah meninggalkan makan labu. Banyak-banyak makan labu antum. Nabi Yunus makan labu di sini, sehat dia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana tauhid menyelamatkan kesulitan. Jadi kalau kita dalam kondisi terbebani dengan beban hidup, banyaklah mengucapkan tauhid. La ilaha illallah.
Itu kalimat yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan. Lihat Nabi Yunus. Lebih jauh daripada itu, Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia menghancurkan patung-patung Namrud, kemudian dia dipanggil dan dikatakan, a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim, apa engkau yang melakukannya Ibrahim, menghancur-hancurkan patung itu? Kata Ibrahim, tidak, bal fa'alahu kabiruhum hadha, itu yang melakukan patung yang gede itu, palunya ada di situ. Tetapi ketika mereka tidak bisa berhujjah dengan cara pikiran, mereka mulai berhujjah dengan cara kekerasan. Kemudian mereka mengatakan, terutama para menteri-menteri di sekitar Namrud, harrikuhu wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tangkap Ibrahim, bakar dia, tolong patung-patung kalian. Lihat, harusnya patung yang nolong kita, ini patung yang ditolong kita. Akalnya di mana coba? Tolong Tuhan-Tuhan kalian katanya. Ini yang nolong, terbalik, harusnya Tuhan nolong kita, masa kita tolong Tuhan? Bakar dia, tolong Tuhan-Tuhan kalian jika kalian hendak melakukan sesuatu kepada orang yang jahat ini. Akhirnya Ibrahim pun kemudian disiapkan api yang menyala dengan sangat tinggi, sampai kalau ada burung itu terbang dia jatuh saking panasnya di atas. Kemudian disiapkan manjanik, manjanik itu ketepel besar. Kemudian Ibrahim pun diletakkan di manjanik, kemudian dilempar ke dalam api dalam kondisi terikat. Saat melayang itulah Ibrahim alaihi salatu wassalam membacakan tauhid, yang ini pun dibacakan Nabi saat ditakut-takuti akan datang pasukan besar menyerang Madinah. Padahal ketika itu Rasul baru mengalami kekalahan di Uhud. Tiba-tiba ada ancaman bahwa Abi Sufyan dan orang-orang musyrik Arab itu akan datang dengan pasukan yang lebih besar menggempur Madinah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Hasbunallah itu kandungan dari makna kalimat la ilaha illallah. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memasukkan Ibrahim ke dalam api, dia pun langsung mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Padahal sebelumnya para malaikat sudah siap-siap menolong Ibrahim itu. Di antaranya adalah bagaimana malaikat-malaikat itu menawarkan diri. Jibril menawarkan, kemudian Mikail menawarkan untuk menurunkan hujan, kemudian malaikat-malaikat yang lain siap menawarkan untuk menolong Ibrahim. Tapi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun aku harus meminta pertolongan kepada kalian wahai malaikat, tidak. Tapi kalau engkau menyuruh aku meminta pertolongan kepada Allah, ya. Sejak itu Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika semata-mata Ibrahim mengucapkan kalimat tauhid, apa yang terjadi? Allah berfirman kepada api, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kau dingin. Selamatkan Nabi Ibrahim. Coba kalau ayatnya titik di kalimat bardan, ini bahaya ikhwan. Kalau seandainya ayat kul ya naru kuni bardan, wahai api jadilah dingin, mungkin satu dunia api dingin, tidak bisa untuk ngopi. Bagaimana caranya? Tetapi ayat ini tidak titik sampai di sini, ada komanya. Wasalaman, selamatkan ala Ibrahim, atas Ibrahim. Jadi api itu hanya dingin untuk Ibrahim saja. Tapi jangan pula antum jadi Ibrahim. Kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ada rumah kebakaran, masuk antum di situ. Ya enggak bisa. Dinginnya api untuk Ibrahim, antum masuk api, keluar tinggal tulang. Ya. Ma'asyiral muslimin, karena banyak itu dukun-dukun itu, mereka kemudian yang mengatasnamakan dukun hitam putih itu, kadang-kadang putihnya karena dukun, karena baca-baca Quran, hitamnya karena dukun gitu. Makanya dukun hitam putih itu.
Kadang-kadang disuruh baca Quran pula dia. Seperti umpamanya surah Yasin. Ketika Nabi SAW kemudian keluar dari rumah, mata Abu Jahal dan para pengikutnya tidak tahu kalau Rasul keluar itu. Membaca pula surah Yasin. Ya bayangkan, nggak ada kaitan itu mukjizat Nabi. Kita tidak punya mukjizat. Ya. Atau memegang ayat ini. Akhirnya Ibrahim pun diselamatkan. Lihat, api yang harusnya membunuh justru menyelamatkan Ibrahim. Air yang harusnya membuat kehidupan justru membuat mati Fir'aun. Terbalik, kawan. Air itu kan membawa kehidupan. Kami jadikan air itu segala sesuatu bisa hidup. Tapi membinasakan Fir'aun dengan air. Api yang harusnya membakar dan membunuh manusia justru menyelamatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Karena kalimat tauhid yang diucapkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian siapa lagi? Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diberikan berbagai macam ujian beban hidup yang mungkin kalau kita di posisinya mati berdiri kita dibuatnya. Hartanya ludes, tidak tersisa. Anak-anaknya semua mati, tidak tersisa. Tidak cukup sampai di situ. Bulian manusia terjadi karena Ibrahim kemudian mendapatkan penyakit yang belum ada dalam kaumnya. Kata Imam Ibnu Katsir, penyakitnya Nabi Ayub, bukan Ibrahim, Nabi Ayub itu dari kepala sampai kaki penuh dengan benjol, isinya nanah dengan darah dan gatal. Gimana kehidupan? Orang pun menjauh, membuli. Terpaksalah Ibrahim harus hidup, Ayub harus hidup dengan istrinya di perbatasan desa karena tidak mungkin bergaul dengan manusia. Tapi Nabi Ayub bersabar. Yang tidak sabar istrinya. Biasa istri tak sabar. Biasanya suami sabar. Istri yang tak sabar kan? Atau antum yang tak sabar pula. Ya. Jadi istrinya mengatakan kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, engkau kan seorang nabi, berdoalah kepada Allah. Kalau engkau berdoa kepada Allah, fa innaka sayastajibulak, fa innahu sayastajibulak, pasti dia Allah mengabulkan doa-doamu. Kau seorang nabi, berdoalah kepada Allah, minimalnya penyakit mula disembuhkan. Tapi Nabi Ayub mengatakan kepada istrinya, saya mau tanya sama kamu, berapalah kita ini diberikan nikmat? Kata istrinya, sekitar 70 tahun. Sekarang berapa waktu Allah memberikan ujian kepada kita? Baru 18 tahun. Lebih panjang mana nikmat yang diberi ataukah ujian yang ditimpakan? Lebih banyak nikmat. Kata Ayub kepada istrinya, seandainya aku dicoba seperti ini sepanjang Allah memberikan nikmat kepadaku, 70 tahun Allah berikan nikmat, kemudian Allah berikan ujian kepadaku 70 tahun, ini belum seberapa, kata Ayub. Subhanallah. Tetapi masalahnya Ayub juga manusia sama seperti kita. Ketika ada 2 orang temannya, dari seluruh temannya yang menjauhi hanya 2 orang tuh yang suka menjenguk Ayub tuh. Yang satu mengatakan kepada kawannya, jangan-jangan Ayub itu dikutuk oleh Allah. Kata kawannya, jangan kau mengatakan seperti itu, dia itu hamba yang saleh. Kenapa kau bisa mengatakan dia dikutuk? Ya kau coba lihatlah penyakit Ayub itu semakin hari semakin parah, tidak ada satu pun tanda akan sembuh. Kalau bukan kutukan apa namanya? Akhirnya kemudian orang ini mengatakan, ini yang membuat Ayub sedih itu, jangan-jangan Ayub itu melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan kaumnya. Kita tidak tahu dosa apa itu sehingga dikutuk akhirnya. Maka masuklah ucapan ini ke telinga Ayub. Tidak sabar dia dengan ucapan itu. Akhirnya dia pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kalimatut tauhid. Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku tahu semua musibah ini datang dari kamu. Dia nasabkan musibah kepada Allah, sebagaimana nikmat dinasabkan kepada Allah. Dan dia memulai dengan kalimat Rabb. Rabb itu kalimat tauhid, panggilan Allah.
Setiap doa para nabi memulai dengan kalimat Rabb. Ya Rabb, sesungguhnya aku tahu bahwa yang menimpakan madarat ini datang dari kamu. Tapi aku tahu juga, kata Ayub, Engkau zat yang maha pengasih di antara hamba-hambamu yang pengasih. Artinya tidaklah engkau menguji diriku wahai Allah kecuali karena sayangmu kepadaku. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Inna Allah idza ahabba abdan ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Allah itu kalau suka dengan hambanya, pasti hamba itu diuji. Entah kesehatannya, entah ekonominya, entah keluarganya, entah dengan kematian orang-orang yang dicintainya, pastilah Allah uji itu. Tapi siapa yang redha dengan ujian, dia mendapatkan redha Allah. Dan siapa yang murka dengan ujian, dia pun akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayub mengajarkan kepada kita keredhaan dalam ujian. Ketika dia terus mengulang-ulang kalimat tauhid, Rabbi inni massaniya dzur wa anta arhamur rahimin, tiba-tiba Allah datangkan semua nikmatnya. Kekayaannya Allah lipat gandakan 2 kali lipat, anak-anaknya Allah lipat gandakan 2 kali lipat. Kemudian penyakitnya Allah sembuhkan dan Allah buat Ayub semakin muda lagi. Siapa yang mengganti? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah ganti? Karena Ayub mengajarkan kepada kita kalimat tauhid. Sandarkan sesuatu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, termasuk Nabi kita. Nabi SAW dalam perang Badar, disebutkan oleh riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi tidak pernah perang sebelumnya dan tidak punya pengalaman perang juga sebelumnya. Dan itulah perang perdana dalam perang Badar itu. Ya wajar pasukan 314 melawan 1000 lebih, ya ketakutanlah Nabi, manusiawi. Di malam hari Rasul bersama Abu Bakar bermunajat istighatsah dan mengatakan doa yang ma'ruf yang dibaca Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma anjiz lima wa'adtani, Allahumma atima wa'adtani, Allahumma intahlik hadil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kabulkan janjimu kepadaku. Ya Allah, datangkan janjimu kepadaku. Ya Allah, kalau kau hancurkan pasukan yang sedikit ini, engkau tidak ada yang menyembah lagi di permukaan bumi ini. Kemudian terus bermunajat kepada Allah, berdoa kepada, sampai khusyuknya, ridaknya Rasul, selendangnya Rasul jatuh. Abu Bakar mengambilnya, kemudian dipakaikan kepada Rasul, kemudian mengatakan hasbuka hasbuka ya Rasulullah, cukup wahai Rasul, Allah sudah mengijabah doamu. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala malam itu menunjukkan kekuatannya, dikirim 1000 dulu, 1000 malaikat dipimpin oleh Jibril. Ketika itu Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, abshir ya Aba Bakrin, berbahagialah ya Abu Bakar, Allah sudah kirim dan Allah perlihatkan 1000 malaikat kepadaku. Ketika keesokannya perang, Allah tambah lagi 2000 jadi 3000. Ketika perang berkecamuk, Allah tambah lagi 2000 jadi 5000. 5000 malaikat terlibat dalam perang Badar, dipimpin oleh Jibril, menunggang kuda Haizum namanya. Kudanya Jibril itu namanya Haizum. Kaidum Haizum, majulah wahai Haizum, kata Jibril sambil menghunus pedang. Maka Allah menangkan dalam perang Badar ini. Lihat bagaimana dahsyatnya kalimat tauhid. Makanya Nabi SAW kalau ada kesulitan yang tidak bisa keluar dari situ, dan ini pun antum bacalah, antum harus yakin, jangan coba-coba. Setiap doa itu tidak boleh coba-coba, tidak boleh ada keraguan, harus yakin. Kalau coba-coba saja, ya tidak yakin antum dengan kalimat tauhid. Harus yakin. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u indal qarabi. Rasul senantiasa berdoa di saat genting yang luar biasa. Apa doa Rasul? La ilaha illallahil azim al-halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Ini doanya Nabi. La ilaha illallah al-azimul halim,
La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Atau kalau disingkat, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ar wa rabbul arsyil azim. Pendek ya. Baca doa ini ketika kita lagi sulit, lagi ada masalah, ulang-ulang doa ini. Saya yakin setiap masalah pasti diuraikan. Tapi harus yakin, kita ini punya Tuhan yang yakin. Jangan pula berdoa dengan keraguan. Coba-coba, kan kata Ustadz katanya begitu. Nggak bisa coba-coba. Antum main coba-coba. Ibadah itu bukan coba-coba. Ibadah itu harus penuh dengan keyakinan, karena Rabb yang kita sembah yakin, maka beribadahlah kepada Allah dengan cara yakin, dan doa bagian daripada ibadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimatut tauhid la ilaha illallah disebutkan dalam kitab Al-Muwatta li Imam Malik dari Talha ibn Ubaidillah ibn Quraiz. Nabi SAW mengatakan, afdalud du'a'u yawma arafah, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa kata Nabi SAW? Seutama-utama doa adalah doa di hari Arafah. Tapi seafdol-afdolnya kalimat adalah kalimat yang aku katakan dan oleh seluruh Nabi katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat tauhid. Semua para Nabi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena Rasul yang mengatakan seutama-utama kalimat adalah kalimat yang aku ucapkan dan seluruh para Nabi ucapkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Allah karena dia kalimur rahman, Nabi yang suka berdialog dengan Allah. Apa kata Musa? Ya Rabb, alimni du'aan adzukuruka wa ad'uka bi. Ya Rabb, ajarkanlah satu kalimat doa yang aku bisa berzikir dan berdoa dengan kalimat itu. Maka Allah mengatakan, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Kata Nabi Musa, ya Rabb, semua manusia mengucapkan kalimat itu, yang lain saja. Maka Allah mengatakan, ya Musa, lau anna samawati sab'i wa amirahunna wal aradina sab' fi kifatin wala ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Hei Musa, kalau seandainya langit dan bumi diletakkan di satu neraca timbangan, la ilaha illallah di neraca satunya, maka la ilaha illallah lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Lihat, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini adalah kalimat yang bisa memberatkan, lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Ini bukan main-main. Jadi kalau antum memulai di pagi hari dengan zikir pagi dan petang, itu sama dengan memulai dengan kalimatut tauhid, dan antum sudah mengucapkan kalimat yang diucap oleh seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta, bahkan lebih berat timbangannya dibandingkan langit dan bumi. Jadi jangan remehkan itu kalimat zikir pagi dan petang itu, kan isinya tauhid masalahnya. Makanya kenapa tauhid ini adalah tiket kita masuk ke dalam Islam dan tiket kita masuk ke dalam surga. Kalau seandainya kita ini puasa, kita ini zakat, kita ini haji, kita solat, tapi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, semua amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tiket masuk Islam itu adalah syahadataini, dua kalimat syahadat. Walaupun antum semua infakkan seperti Abu Bakar, diinfakkan semua hartamu, solat tiap malam, pagi, petang, siang, malam solat, puasa tiap hari, puasa mutlak, haji bolak-balik, tapi kalau tidak mengucapkan kalimat la ilaha, percuma itu semua. Usairim adalah seorang sahabat yang ketika Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Mu'adz ini pemimpin kabilah Aus. Sa'd bin Mu'adz ini
Ketika dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, maka dia perintahkan satu kabilah untuk masuk Islam. Kata Sa'ad, kalau kalian tidak masuk Islam, jangan satu atap denganku. Akhirnya satu kabilah Aus masuk Islam, yang belakangan disebut Ansar. Karena Ansar itu dari gabungan dua kabilah, satu Khazraj, satu Aus. Ketika semua masuk Islam, jadilah mereka orang-orang Ansar. Kalau yang dari Makkah disebut Muhajirin, kalau Madinah disebut Ansar. Lah suku Aus ini semua masuk Islam di tangan Sa'ad ini, Sa'ad ibn Mu'adh ini. Kalau pemimpin Aus Sa'ad ibn Ubadah, sama-sama Sa'ad namanya pemimpin Aus dan Khazraj ini, dua Sa'ad lah bahasanya. Lah pemimpin Aus ini Sa'ad ibn Mu'adh ini mengatakan kepada kaumnya, masuk Islamlah kalian, kalau tidak jangan satu atap. Dipaksa masuk Islam, satu kabilah masuk Islam, kecuali satu orang namanya Usairim, tak mau dia. Ketika perang Uhud, semua kerabat-kerabatnya satu suku ikut perang membela Nabi karena mereka sudah Muslim. Usairim datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan aku perang, aku ingin membela kabilahku. Oh, nggak bisa, kabilahmu Muslim, kau kafir, kau tidak bisa terlibat perang. Lalu apa yang menjadikan aku supaya aku bisa menjadi orang-orang yang dilibatkan dalam perang sebagaimana sanak saudaraku ikut terlibat dalam perang? Kata Nabi SAW, Qul la ilaha illallah wa anni rasulullah. Katakan la ilaha illallah dan saya adalah Rasulullah. Maka dia pun akhirnya karena ingin ikut perang, dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Akhirnya terlibat perang. Perang Uhud. Perang Uhud kan kalah kaum muslimin. Ketika Nabi SAW melihat kekalahan kaum muslimin, dia sedih. Dia mencari jasad-jasad orang yang mati. Rupanya ada Usairim mati. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang itu? Dialah Usairim. Amalannya sedikit, tapi pahalanya besar. Abu Hurairah mengatakan di hadapan kawan-kawannya, maukah kuhabarkan kepada kalian seseorang yang tidak pernah sujud tapi masuk surga paling tinggi, katanya. Kata sahabat yang lain, mana ada wahai Abu Hurairah, gak pernah sujud kau bisa masuk surga yang paling tinggi. Kata Abu Hurairah, ada, dialah Usairim. Seandainya Usairim ini tidak mengucapkan kalimat tauhid, kemudian masuk ke dalam perang, dipastikan masuk neraka. Tapi karena dia mengucapkan kalimat tauhid, kemudian dia masuk dalam pertempuran, kemudian dia mati syahid, apa kata Rasul? Bidadari sudah menanti dia, katanya, dan berebut untuk mengambil rohnya. Subhanallah, ya. Lihat bagaimana kalimat tauhid yang luar biasa ini. Makanya seandainya kemudian Usairim ini berjihad tanpa mengucap dua kalimat syahadat itu, maka sia-sia perangnya, kan. Menunjukkan bahwa amalan sebesar apapun, sampai anda mengeluarkan harta, jiwa, waktu dan sebagainya, kalau tidak didasari dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, percuma amalan itu. Makanya kenapa kemudian tidak ada manusia yang mengucapkan kalimat tauhid kecuali akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita dalam solat, antum Allahu Akbar, kemudian imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian imam mengatakan amin dan antum mengatakan amin, apa kata Rasul? Barang siapa yang aminnya mencocoki amin para malaikat, dosa-dosa kita akan diampuni. Ini ucapan amin. Kalau mencocoki ucapan aminnya para malaikat, diampuni dosa kita. Macam mana dengan ucapan la ilaha illallah, yang Allah katakan syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu huwal azizul hakim. Kata Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi kepada dirinya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirinya. Begitu juga malaikat bersaksi tentang la ilaha illallah. Begitu juga para ulama bersaksi tentang la ilaha illallah. Makanya siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia termasuk ahlil ilmu. Karena Allah yang mengatakan fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambik.
Lihat bagaimana Allah mendahulukan kalimat tauhid sebelum orang itu istighfar. Kalau seseorang beristighfar, ya Allah ampuni dosa aku sudah banyak dosanya, aku sudah banyak maksiatnya, ya Allah ampuni aku, astagfirullahaladzim, diampuni dosanya? Tidak diampuni dosanya sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Allah mendahulukan la ilaha illallah, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illahu, bahwa Allah itu sesembahan yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Baru Allah katakan wastaghfir lidzambik, baru kau minta ampun. Berarti tauhid dulu baru tobat. Makanya kalau kita melihat lafaz daripada sayyidul istighfar, perhatikan sayyidul istighfar itu, penghulunya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u laka bi dzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah dahulukan tauhid, baru kemudian di akhir faghfirli, ya Allah ampuni. Tauhid dulu baru minta ampun, gitu maksudnya. Kalau orang tidak bertauhid, walaupun banyak dosanya minta ampun, tidak akan diterima ampunannya sampai dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sampai dia mentauhidkan Allah. Orang banyak dosa, dia berzina, dia berjudi, dia maksiat macam-macam, tapi dia datang ke dukun, tidak mentauhidkan Allah, percuma, karena dia tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Usama ibn Zaid, Usama ibn Zaid itu cucu angkat Nabi, karena dia putra daripada Zaid ibn Harithah. Rasul itu ketika meninggal anak laki-lakinya sedih. Akhirnya Khadijah membeli seorang budak namanya Zaid ibn Harithah, dihadiahkan kepada Rasul. Jadilah anak angkat untuk menghibur, karena anak laki-laki Rasul meninggal dunia. Jadilah anak angkat kesayangan Nabi. Zaid punya anak namanya Usama, dan itu cucu angkat kesayangan Nabi. Usama disuruh oleh Nabi SAW berperang dalam sebuah sariyah, pasukan khusus yang tidak dipimpin Nabi. Menang dalam peperangan itu. Ketika dalam peperangan itu sudah menang, dia dan seorang Ansor mengejar orang musyrik. Dikejar orang musyrik sama dia. Rupanya terkejar karena kelelahan orang musyrik ini. Pertama orang Ansor datang membawa pedang, dan ketika hendak dihunuskan, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, katanya. Tidak jadi disarungkan kembali, kemudian pergi. Kemudian Usama ibn Zaid heran, kenapa tidak ditebas? Didatangi sama dia. Kemudian ketika dia menghunuskan pedang, dia mengucapkan kalimat itu lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditebas juga sama Usama itu. Mati dia. Kabar ini sampai kepada Rasul. Marah Rasul kepada Usama dan mengatakan, sini kau Usama, aqatalta man qala la ilaha illallah, kau bunuh orang yang sudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Usama membela dirinya dan mengatakan, Rasul, ini dalam peperangan, bisa saja dia tipu-tipu, dia takut pedangku sehingga dia mengucapkan kalimat tauhid, bukan karena betul dari hatinya. Maka Rasul mengatakan, afala syaqaqta an qalbik, apakah engkau sudah membelah dadanya wahai Usama sehingga kau tahu isi hatinya, katanya. Dalam riwayat Rasul sampai mengulang-ulang kalimat ya Usama, kaifa bila ilaha illallah idza ja'atka yaumul qiyamah. Hei Usama, apa pertanggungjawabanmu tentang kalimat yang dibaca orang itu? Kalau seandainya la ilaha illallah datang kepada Allah dan mengatakan ya Rabb, orang ini membunuh orang yang mengucapkan kalimat ini, katanya. Diulang-ulang kalimat itu sampai Usama mengatakan laitahu aslamtu yaumaidzin, coba kalau aku baru masuk Islam gak dimari kayak gini, katanya. Karena orang yang sudah lama Islam ya wajarlah dikerasi ya, kalau mu'alaf kan dilembuti itu. Makanya dia mengatakan, aduh coba aku baru masuk Islam ini Rasul gak semurka ini sama aku, katanya. Ya. Lihat bagaimana keutamaan la ilaha illallah. Sampai Hudzaifatul bin Yaman, beliau mengatakan nanti di akhir zaman, walaupun sekarang sudah akhir zaman, tapi nanti di akhir-akhir, ketika Quran akan diangkat dalam satu malam, antum baca sudah tidak ada tulisan, antum keluarkan hafalan, hilang hafalan. Islam tinggal hanya namanya.
Orang tidak mengenal apa itu solat, apa itu puasa, apa itu zakat, enggak kenal apapun. Mereka hanya mengenal kalimat la ilaha illallah. Itu pun yang mengucapkan bukan yang muda-muda, yang sudah tua-tua. Mereka menghafal kalimat itu dari nenek moyangnya, bukan karena paham maknanya. Kemudian Hudzaifah ditanya oleh sahabat yang bertanya soal atunjihi kalimatul la ilaha illallah, apakah bisa menyelamatkan kalimat la ilaha illallah yang mereka baca padahal mereka tidak paham maknanya? Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya, tetap akan bermanfaat kepada mereka. Minimalnya kalau mereka masuk neraka, mereka tidak dikekalkan di dalamnya. Karena la ilaha illallah satu-satunya tiket masuk surga. Ya. Ma'asyiral muslimin, maka jangan pernah remehkan zikir pagi dan petang. Itu memulai dengan tauhid dan mengakhiri dengan tauhid. Ini bukan perkara penting zikir ini. Ya. Belum lagi kemudian kalimat tauhid ini bisa kemudian seseorang itu terhindar dari syaitan. Syaitan tidak mungkin dekat-dekat sama kita, karena yang membuka kuncinya sendiri syaitan sendiri yang ngomong gitu. Jadi ketika Abu Hurairah menjaga zakat mal ketika Ramadan, dicuri pula tuh makanan zakat itu. Ditangkap malam pertama, kemudian dilepas alasannya karena dia orang miskin, anaknya butuh makan. Malam kedua mencuri lagi, kena tangkap lagi. Kemudian akan dilaporkan kepada Rasul. Kemudian dia ngeles lagi, anakku lagi lapar katanya. Malam ketiga menyuri lagi, kata Bro, tidak bisa kau tiap malam tuh nyuri makan tuh. Kau akan ku melaporkan dan ku bawa kepada Nabi. Tiba-tiba dia mengatakan, Abu Hurairah, lepaskan aku, maukah ku ajarkan kepadamu, apabila engkau baca ayat ini sebelum tidurmu, kau tidak akan didekati setan, katanya. Apa itu? Kemudian orang ini mengucapkan kalimat ayat kursi. Ayat kursi itu kalimat tauhid, karena dimulai dengan la ilaha illallah kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ila akhiril ayat. Itu kalimat tauhid, ayat kursi itu. Maka keesokan harinya Rasul sudah tahu itu. Kata Rasul, tahukah engkau, wahai Abu Hurairah, yang kau tangkap itu siapa? Tidak tahu wahai Rasul. Dia adalah setan, katanya. Shadaqaka wa huwa kadzub. Untuk masalah ini benar, tapi umumnya dia itu pendusta. Khusus satu masalah ini dia benar, katanya. Maksudnya kalau tidur baca ayat kursi itu benar, tapi selain ini dia pendusta, jangan kau benarkan, katanya. Lihat kalimat tauhid yang terkandung dalam ayat kursi dibocorkan sama setan sendiri, bahwa setan tidak akan dekat-dekat dengan orang yang bertauhid itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, tentu kalimat tauhid adalah kalimat yang merupakan tali kuat untuk menjaga Islam dan iman. Selama tauhid la ilaha illallah masih ada dalam dada kita, maka Allah mengatakan, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, kesyirikan, dan beriman kepada Allah alias tauhid, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh dan tidak akan pernah putus. Kata Imam Qurtubi, maksudnya tali yang sangat kokoh dan tidak terputus adalah kalimatul la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu adalah tali kuat. Kalau kalimat itu masih menghujam dalam dada kita, maka mau dunia menghampiri dia pun tidak akan keluar dari Islam. Tapi kalau sudah tidak kokoh, banyaklah orang Batam murtad itu. Gara-gara faktor pernikahan, nikah dengan bule akhirnya jadi kafir, kan itu ya. Itu karena kalimatnya sudah tidak lagi kokoh dalam hatinya tuh. Dia memilih dunia, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang yang mentauhidkan Allah itu, dia akan dimantapkan jawabannya saat ditanya mungkar nakir. Allah katakan dalam Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam surah Ibrahim 27 Allah mengatakan, Allah akan memantapkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap, baik di dunia atau di akhirat. Para ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah pertanyaan mungkar dan nakir, man rabbuk, siapa Rabbmu,
Wa ma nabiuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Karena dia orang yang bertauhid, maka dengan mudah dia mengucapkan Allah Rabbku, Muhammad nabiku, Islam agamaku. Ketika itu Allah katakan, sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bentangkan pintu sorga, arahkan ke kuburannya, luaskan kuburannya sejauh mata memandang, hantarkan kenikmatan sorga ke dalam kuburannya. Itu yang disebut dengan nikmat kubur namanya. Lihat, tauhid ini luar biasa. Bahkan tauhidlah cabang iman tertinggi. Iman itu kan bercabang-cabang. Yang paling rendah kalau antum berjalan nampak paku diambil kemudian disisihkan takut orang keinjak, itu paling rendah tuh. Tapi yang paling tinggi adalah al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, kata Rasul, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Kata Nabi SAW, iman itu 70 lebih tingkatan. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah membuang hal-hal yang mengganggu orang yang jalan. Menyingkirkan batu, menyingkirkan apalah terserah. Tapi walaupun demikian ikhwan, walaupun hanya menyingkirkan batu, beling, paku yang orang lewat itu saja sudah luar biasa. Kata Rasul, sana'iul ma'ruf taqi masari asu, bahwa perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun itu bisa menjadikan kita selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bakhil untuk melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan bahwa kalimat tauhid ini adalah kalimat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'uhu. Kepada Allah lah ucapan-ucapan yang baik itu naik dan amalan soleh terangkat. Tadi saya sudah katakan di mukadimah, kalimat ilahi yas'ad, yas'ad itu diambil dari sa'ida yas'adu. Kalau yarfa itu diambil dari rafa'a yarfa'u. Kalau sa'ida yas'adu artinya naik dengan sendirinya. Kalau rafa'a yarfa'u artinya dinaikkan oleh orang lain sehingga menjadi tinggi. Maksudnya begini, kalau ucapan yang baik itu terangkat dengan sendirinya sampai di hadapan Allah. Tapi kalau amal soleh berbentuk perbuatan itu diangkat para malaikat kemudian dihadapkan kepada Allah. Subhanallah, ya. Jadi jangan remehkan ucapan yang baik itu, karena Rasul mengatakan qaulun ma'ruf shadaqatun, ucapan yang baik itu sedekah. Ya. Apakah itu baca Quran, apakah itu zikir, apakah itu mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, ataukah ketika kita bicara memilih diksi dan kata-kata mana yang enak didengar, mana yang halus, mana yang santun. Ini kalimat yang baik tidak harus menunggu malaikat diangkat, dia terangkat sendiri dia dan langsung ke hadapan Allah. Lihat bagaimana tingginya amalan lisan, ikhwan. Tapi kalau amalan badan itu malaikat yang naikkan. Ya, jadi banyak-banyaklah kita ini mengucapkan kalimat yang baik, dan tidak ada kalimat yang lebih baik dibandingkan kalimat la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir, kata Rasul, adalah kalimat la ilaha, kalimatut tauhid. Makanya kemudian Allah mempermisalkan dalam surah Ibrahim 24 itu, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kamu perhatikan, kata Allah, bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menancap sampai ke bumi, kemudian cabangnya menjulang sampai ke langit. Pohon itu memberikan buah-buahan pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu supaya manusia berfikir. Maksudnya apa? Kalimat di sini, pohon yang baik adalah kalimatut tauhid. Adapun akarnya yang menancap diaplikasikan lewat perbuatan dia.
Adapun kemudian dahannya menjulang ke langit, bahwa kalimat tauhid akan mengangkat semua amalan kita kepada Allah. Kemudian buahnya yang kita makan setiap musim itulah sorga. Itulah kalimat